Dia terlihat akan makan babi kriuk, tapi dimulai dengan mengucapkan Bismillah. Seorang ustadz di Palembang, M. Syarif Hidayat, pertengahan Maret lalu bahkan mengadukan Lina ke polisi dengan tuduhan penistaan agama, memakan kulit babi. Lina sebagai tersangka dan akan menahan Lina untuk mempermudah proses pemeriksaan soal pelarangan makan babi itu sendiri. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kenapa harus ada hukuman pidana pada muslim yang memakan babi? Mengapa makan babi, bahkan lebih spesifik lagi, kulit babi harus dianggap sebagai penistaan agama? Lina digugat karena mengucapkan bismillah sebelum makan babi. Karena tindakannya itu, dia dianggap menodai, mencemarkan, menghina agama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara dalam keadaan yang selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, kali ini saya sangat terkejut dan betul-betul terkejut karena melihat fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita, di bangsa dan negara kita. Tahukah saudara, apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini sungguh sangat mengejutkan kita. Karena saudara bayangkan ada seorang yang makan kulit babi yang crispy, yang kriuk-kriuk itu dihukum, akan diancam dengan hukuman penjara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh sangat lucu bukan? Seorang yang memakan babi, seorang yang kemudian memposting itu dan kemudian dilaporkan dan diancam dengan hukuman penjara. Saudaraku, saya ingin membacakan beberapa ayat kepada saudara di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-29 mulai, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Jadi dalam kekristenan juga saudara-saudara, memang Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak akan makan jika itu menimbulkan keberatan hati di hati orang lain, menimbulkan syak bagi orang lain. Tetapi bukan berarti itu sebuah pijakan untuk kita mengancam seseorang, apalagi memenjarakan seseorang. Dalam ayat yang ke-30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Jadi Paulus berkata, mengapa orang berkata jahat kalau aku memakan makanan yang di atasnya aku mengucap syukur? Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita makan, kita minum, atau kita melakukan segala sesuatu, ingat yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kenyang saja secara lahiriah, bukan untuk kenikmatan secara badania, bukan untuk kepuasan secara lahiriah saja, atau untuk sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh supaya tubuh kita sehat dan kuat. Tetapi saudara-saudara, lebih daripada itu, segala sesuatu yang kita lakukan, makan, minum, atau apa saja, kita harus mengucap syukur dan kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Baik saudara-saudara, pada saat ini mari kita akan saksikan secara bersama-sama tentang peristiwa yang mengejutkan kita. Seorang wanita dilaporkan ke kepolisian dan kemudian sudah ditahan dan diancam hukuman penjara hanya gara-gara memakan kriuk, ya, kulit babi. Saudara-saudara, mari ikuti tayangan berikut ini.
Saya berharap Lina Mukherjee tidak ditahan, tidak diadili, tidak masuk penjara. Lina ini adalah TikToker yang ramai dibicarakan. Dalam salah satu kontennya, dia terlihat akan makan babi kriuk, tapi dimulai dengan mengucapkan Bismillah. Gadis yang bernama asli Lina Lutfia ini langsung dikecam. Seorang ustadz di Palembang, M. Syarif Hidayat, pertengahan Maret lalu bahkan mengadukan Lina ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Syarif bilang Lina dilaporkan karena dengan sadar sebagai umat Islam memakan kulit babi. Polda Sumatera Selatan sudah menetapkan Lina sebagai tersangka dan akan menahan Lina untuk mempermudah proses pemeriksaan. Polisi menjelaskan mereka sudah memanggil sejumlah saksi ahli termasuk ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana terkait kasus ini. Polisi juga sudah menerima surat dari MUI yang menyatakan apa yang dilakukan Lina termasuk penistaan agama. Lina sendiri sebelumnya mengaku sudah meminta maaf. Dan saya merasa tuduhan terhadap Lina ini sangat berlebihan. Lina kan jelas sedang bercanda, melucu. Rasanya sih nggak ada niat jahat Lina. Dia anak muda yang berpikir bebas, kreatif, terbuka. Mungkin gaya bercanda semacam ini kurang serasi dengan orang-orang tua. Mungkin dianggap agak kurang ajar. Tapi masa sih bercanda semacam itu masuk dalam penistaan agama? Apalagi Syarif Hidayat melaporkannya karena dia makan kulit babi. Kok makan kulit babi masuk dalam penistaan agama? Jadi saya berharap Lina jangan sampai masuk penjara hanya gara-gara kasus babi kriuk ini. Namun terlepas dari keputusan pengadilan nanti, saya ingin mengajak penonton berpikir sejenak. Kasus Lina selintas tampak sederhana, namun menurut saya ada 3 persoalan yang harus dipahami secara proporsional. Pertama, apakah makan babi itu haram tanpa terkecuali? Kedua, apakah melakukan sesuatu yang diharamkan agama adalah penistaan terhadap agama? Ketiga, apakah bercanda soal agama adalah penistaan agama yang layak dikenakan hukum pidana? Mari kita berusaha pahami 3 persoalan itu. Pertama, soal pelarangan makan babi itu sendiri. Saya tahu bahwa mayoritas umat Islam di dunia percaya babi itu haram dimakan. Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi. Tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia. Babi itu tidak tunggal, ada banyak jenis babi. Di luar babi ternak misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi semak Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Apakah semua babi itu perlu disamakan? Itu pun tergantung pada interpretasi. Kedua, apakah melakukan sesuatu yang diharamkan agama adalah penistaan terhadap agama? Menurut saya jelas tidak. Banyak muslim melakukan hal yang masuk dalam kategori haram tapi tidak dianggap melakukan penistaan agama. Misalnya saja soal sholat. Kita tahu ada banyak muslim yang tidak menjalankan kewajiban itu. Dan kalau sholat itu wajib, ya berarti tidak sholat haram. Dengan kata lain, tidak sholat itu sejajar dengan makan babi. Lantas kenapa umat Islam tidak ribut ketika ada banyak muslim tidak sholat, sementara marah besar ketika ada muslim yang dengan terang-terangan makan babi? Soal tidak sholat itu, saya rasa umat Islam tidak ribut karena percaya sholat atau tidak sholat adalah pilihan personal
yang tidak berdampak pada kesejahteraan orang banyak. Ini berbeda misalnya dengan let's say korupsi. Korupsi jelas juga haram. Tapi korupsi tidak bisa disamakan dengan tidak sholat walau sama-sama haram karena faktor dampaknya pada orang banyak. Jadi korupsi bagi umat Islam adalah tindakan yang diharamkan dan perlu dihukum berat karena efeknya pada masyarakat. Nah, sholat tidak begitu. Kalau seorang muslim tidak sholat, dia hanya perlu mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Kita sendiri kan tidak tahu seberapa marah Tuhan kalau ternyata ada umat Islam tidak sholat. Jadi ini adalah urusan masing-masing orang. Begitu juga dengan makan babi. Bila ada muslim makan babi, tindakan itu tidak ada dampaknya pada orang lain. Sebaliknya, itu malah mungkin justru akan menumbuhkan industri makanan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kenapa harus ada hukuman pidana pada muslim yang memakan babi? Mengapa makan babi, bahkan lebih spesifik lagi, kulit babi harus dianggap sebagai penistaan agama? Soal ketiga adalah soal penghinaan. Lina digugat karena mengucapkan bismillah sebelum makan babi. Karena tindakannya itu, dia dianggap menodai, mencemarkan, menghina agama. Buat saya ini kan tuduhan berlebihan. Lina jelas sedang bercanda, dia tidak menghina, dia bercanda. Apa yang dilakukan memang menggelikan. Logikanya, makan babi kan haram, kok dimulai dengan kewajiban memulai makan dengan mengucapkan bismillah. Ironi itu yang dianggapnya bisa dijadikan joke. Buat Anda memang mungkin ini tidak lucu, tapi yang jelas dia tidak sedang berusaha menodai agama. Saya sih khawatir para penggugat memang tidak punya sense of humor. Bagi mereka hidup harus dijalani serius, agama harus dijalani serius. Padahal humor itu penting dalam hidup untuk menjaga kesehatan jiwa. Kita harus lebih sering tertawa, termasuk dalam hal beragama. Ini kan seperti teman saya yang bercanda ketika saya sholat subuh. Dia bilang, Dek, sholat kok pagi-pagi amat, Tuhan masih tidur kali. Atau teman saya yang lain yang menjelaskan mengapa dia tidak berpuasa dengan bilang, saya itu tidak puasa untuk menahan nafsu berpuasa. Atau teman saya yang lain yang bilang dia tidak sholat karena bosan udah sering. Bercanda seperti itu biasa-biasa saja. Teman saya yang jebolan pesantren malah bercerita bahwa joke-joke tentang agama sangat lazim dilontarkan di kalangan anak pesantren. Karena itu saya berharap Lina tidak perlu sampai ditangkap. Lina tidak jahat, dia tidak menodai agama. Umat Islam harus lebih rileks. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan tayangan tadi bagaimana di kota Palembang seorang wanita yang makan kriuk kulit babi, crispy pork. Saudara-saudara dilaporkan kepada polisi dan kemudian ditahan dan diancam penistaan agama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama, kita beragama, kita saudara-saudara melakukan segala sesuatu. Memang Paulus sendiri tadi sudah kita baca, dia berkata bahwa kalau itu memang menimbulkan syak di hati orang, sebaiknya kita tidak makan, saudara-saudara ya. Saya juga sendiri tidak begitu suka dengan makanan tersebut. Tetapi bukan berarti saudara-saudara orang yang memakannya kemudian kita mengancam atau kita menuduh orang lain itu melakukan suatu penistaan. Saudara-saudara, kita hidup di negara yang bebas. Bebas untuk melakukan apa saja. Yang penting itu tidak merugikan orang lain atau tidak mengganggu orang lain. Negara telah menjamin kebebasan kita. Negara telah menjamin kemerdekaan setiap orang yang hidup di negara dan bangsa ini. Saudara, marilah kita lebih dewasa lagi, bernegara, berbangsa, hidup bertoleransi atau hidup di negara yang majemuk ini. Kita lebih dewasa lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semoga kekristenan kita akan terus kuat dan lebih kuat dan terus menjadi kuat karena kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.